Halo, selamat berjumpa kembali sama saya, Steve, di channel Steve's Learning Note. Dan kita memasuki hari ke-39. Di hari ke-39 ini kita akan membuat aplikasi notifikasi penerbangan. Yeay! Buat kalian yang demen banget berpergian ke luar negeri dengan pesawat terbang, dan demen banget buat mencari tiket yang murah, nah ini bisa menjadi alternatif untuk kalian. Dan di hari ke-39 ini adalah part satunya, part 2-nya ada di hari ke-40 tentu saja. Nah, konsep dari aplikasi kita adalah, jadi nanti kita akan punya Google Sheet seperti ini. Oke. Nah, di sini isinya adalah daftar kota yang mau kita terbangi ke sana ya, bukan terbangi ya. Ingin kita visit ya, ingin kita pergi ke sana. Di sini saya punya Seoul, Tokyo, Sydney, Istanbul gitu ya. Dan ini adalah IATA code-nya. IATA code apa? IATA code itu adalah airport code ya, airport code. Oke. Nah, terus di sebelah kanannya yang paling kanan adalah harga dari tiket yang pernah kita temukan di luar sana. Kita masukkan ke sini. Jadi misalnya kita pernah browsing dari Seoul, misalnya dari Jakarta ya. Saya di Jakarta. Enggak sih, saya bukan di Jakarta. Saya di Bandung sekarang. Tapi kan airportnya di Jakarta ya. Dari Jakarta, Seoul, misalnya. Itu misalnya kita menemukan di harga sekitar 8 juta pulang pergi. Oke, jadi nanti kita masukkan di sini 8 juta. Nah, nanti aplikasi kita ketika di-execute, dia akan melakukan pencarian jadwal penerbangan ya, mulai dari besok sampai 6 bulan ke depan. Dan kalau ada jadwal penerbangan yang sesuai dengan yang kita mau dan harganya lebih murah dari yang sudah kita taruh di sini, aplikasi kita akan memberikan notifikasi. Oke, nanti notifikasinya bisa dikirimkan lewat email atau lewat SMS, lewat Twilio ya, yang pernah kita buat di hari sebelumnya, itu bebas. Nah, untuk akses ke Google Sheet-nya itu kita masih akan menggunakan API dari City ya, seperti yang kita sudah pernah pakai di hari sebelumnya juga. Nah, untuk melakukan pencarian penerbangannya itu kita menggunakan jasa dari website namanya kiwi.com ya. Nanti akan saya share linknya. Ya, namanya itu adalah tequila.kiwi.com. Itu kayak platform untuk kita register ke sana untuk bisa kerjasama dengan mereka dan menggunakan API mereka. Nah, ini gratis, nggak perlu kartu kredit dan lain sebagainya, daftar aja. Nanti kalian caranya bikin solutions ya. Jadi ada menu My Solutions, Create Solutions, pilih aja mau yang mana. Nah, kemarin saya pilihnya yang online travel agency ya teman-teman. Diklik, nanti akan ada menu seperti ini. Kalian akan dapatkan API key-nya. Nah, API key-nya ini yang penting dan nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Ya, jadi dengan menggunakan API dari Tequila ini, kita akan melakukan pencarian penerbangan. Nah, ini adalah API-nya teman-teman. Ya, dokumentasinya ada di Search API. Nah, kita akan menggunakan yang Search API ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini kita membutuhkan API key yang kita masukkan dari header ya. API key-nya tadi ya dari menu sebelumnya. Fly from, terbang dari mana? Dari Jakarta ya, JKT. Ke mana ya? Ke mana ya? Nanti sesuai dengan ini ya teman-teman. Destinasi yang kita mau terbang kemana. That from dan that to ya. Kita mau
cari penerbangannya, keberangkatannya dari tanggal berapa ke berapa ya teman-teman, dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Oke, ini ada return from, return to ya, ini untuk jadwal returnnya ya, pulangnya. Night in, destination from, night in, destination to, ini untuk berapa lama kita akan stay di sana, di destination kita ya. Ini untuk nanti kita bisa dapetin tiket penerbangan untuk pulangnya ya teman-teman. Kalau kita flight type-nya kita set ke round, pulang pergi ya teman-teman. Oke. One for city, nanti kita akan set ke 1, artinya apa? Kita cuma butuh penerbangan yang paling murah aja ya teman-teman. Nah, adult ini nanti kita akan set ke 1, kecuali kalau kalian pergi bareng keluarga atau bareng pacar ya. Di adjust aja jumlah adult, children-nya atau infants-nya. Kalau kalian butuh kabin, silahkan di adjust kabinnya. Nah, ini banyak banget teman-teman parameternya. Silahkan dilihat, kalian juga bisa atur currency ya kan. Mau pakai currency apa, IDR misalnya. Dan kalian bisa atur tipe penerbangannya ya, tipenya mau yang direct atau yang singgah dulu ya. Kalian bisa atur di sini. Nah, nanti responsnya kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Saya sudah copy di sini. Nah, responsnya seperti ini kurang lebih. Jadi ini ada ID, terus terbang dari mana? CGK ya, Jakarta. Terus kemudian terbang kemana? ICN ya, ke Seoul. Icheon ya, Icheon kayaknya, Icheon ini. Nah, terus nanti kita bisa lihat distance, penerbangan, durasi ya kan, harganya berapa, ini yang penting kan. Ya kan, harga dari IDR, rupiah, ini yang penting teman-teman. Fare-nya berapa ya kan, terus ada back limit kalau kalian butuh tahu nih back limit ya, jumlah bawaan, rute ya kan, terus ini ada detail rutenya, ada jam keberangkatan dan jam tiba dan lain sebagainya, ada booking token teman-teman, jadi kalian bisa booking langsung penerbangannya dengan menggunakan booking API-nya Tequila kalau kalian mau ya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini adalah responsnya. Oke, nah semoga jelas kurang lebih apa yang mau kita lakukan ya teman-teman. Dan untuk sisi code-nya sebenarnya tidak ada yang baru ya. Kalau kalian mengikuti pembelajaran kita mulai dari melakukan get request, put request ya, menggunakan kelas atau package request dari Python, itu semuanya sudah ada di sini, sudah pernah kita bahas, jadi tidak ada yang baru ya teman-teman. Yang baru adalah ada yang baru sih. Yang baru adalah waktu kita melakukan autentikasi ke City ya teman-teman, ke City. Nah, kita menggunakan yang namanya request.out http basic out. Nah, buat apa? Karena si City kita program sekarang, kita setting untuk di authenticate ke basic ya teman-teman, menggunakan HTTP basic authentication yang pernah kita bahas sebelumnya di video HTTP basic authentication golang ya, akan saya cantumkan linknya di atas dengan username dan passwordnya apa. Oke. Nah, pilihannya bisa dua, kalian bisa langsung masukin ini ke dalam requestnya. Ini sudah di hash-kan ya sama si websitenya ini, oke. Atau kalian menggunakan HTTP basic out, masukin aja username dan passwordnya ke dalam. Nanti behind the scene dia akan otomatis bikin HTTP header seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, itu aja yang beda. Nah, sekarang kita akan coba execute ya. Jadi ketika ini di execute, nanti dia akan baca dari sini ya teman-teman. Oke, baca dari sini. Dan ini kalau kosong, kalian nggak tahu nih iya takutnya, jangan khawatir. Aplikasi kita sudah cover itu, nanti dia akan isi, oke.
Dan kemudian nanti akan dilakukan pencarian ya, pencarian penerbangan bolak-balik untuk satu adult ya, yang tipe penerbangannya direct. Dan kalau harganya nanti lebih murah dari harga yang di sini, oke? Atau harganya 0, ya harganya 0 di sini artinya kita belum tahu harga yang paling murahnya berapa. Nanti akan di-print message ya, yaitu adalah low price alert, harganya berapa dari mana ke mana ya. Nanti message ini kalian bisa quote ya, kalian bisa publish ke email atau ke Twilio, terserah kalian. Saya tidak tulis di sini quote-nya karena pernah kita bahas di hari sebelumnya. Linknya akan saya share juga di atas. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan coba execute aja quote-nya. Nah, saya akan coba execute sekarang. 1, 2, 3. Tunggu ya, dia fetching API dulu, agak lama. Internet saya lagi lama ya sekarang. Nah, ini ada di print ya, dia debug ya. Dia print, ini dia print untuk memasukkan data code ke dalam Google Sheet kita. Sekarang kalau kita lihat, nah, datanya terisi ya, tadi sudah dihapus. Sekarang datanya terisi, dan di sini muncullah message kita kalau ada penerbangan ke Jakarta ya, dari Jakarta ke Seoul dari tanggal ini ya teman-teman, dari bulan 7 sampai bulan 7 ke 24 nih, harganya adalah 11 jutaan pulang pergi ya teman-teman, satu orang. Kemudian dari Jakarta ke Tokyo ya, dari tanggal 12 nih, bulan 12 sampai tanggal 2 Januari tahun depan, harganya 11 juta, ini juga 11 jutaan ke Sydney. Dan yang lumayan murah ini justru ke Turki ya teman-teman, 6 jutaan. Yap, nah itu adalah aplikasi kita untuk di hari ke-39. Nantikan video hari ke-40 di mana kita akan improve lagi aplikasi kita ini. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga aktifkan lonceng kalian untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.